Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita hari ini akan lanjutkan sharing dan konten tentang libatin Allah. Konten libatin Allah ini sebetulnya konten tentang ilmu akidah dan ma'rifatullah, ilmu tentang yakin kepada Allah dan bagaimana cara bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih mengenal kebesaran Allah, baik sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kekuasaan Allah, dan seterusnya. Sehingga dengan kita belajar ma'rifatullah ini, kita jadi tahu bagaimana harusnya kita berinteraksi dengan Allah. Kaifa nata'amal ma'allah fi hayatina. Gimana cara kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa penting sekali melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan dirinya. Orang kalau misalnya cuma mengandalkan dirinya, maka hidupnya akan banyak zalal. Zalal itu banyak trouble, banyak mentoknya. Karena kita ini dhaif, kita ini halua, kita ini ajula, kita ini banyak keterbatasannya. Bahkan cenderungnya manusia itu rugi. Sebagaimana yang kita sering ulang-ulang ayatnya, innal insan lafi khusr. Manusia itu pada dasarnya banyak merugikan diri sendiri, kecuali kalau dia beriman kepada Allah, artinya dia bergantung kepada Allah, illal ladzina amanu, dan seterusnya. Makanya belajar melibatkan Allah itu sesuatu yang sangat darurat ya, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen ada keajaiban dalam hidup kita, atau pengen dikasih jalan keluar ketika kita mentok, atau kita pengen meraih hal-hal yang kita anggap mustahil. Kenapa? Karena kata mustahil itu hanya berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk Allah, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Banyak hal yang bagi kita itu jauh, tapi bagi Allah dekat. Bagi kita itu besar, tapi bagi Allah itu kecil. Bagi kita itu mahal, bagi Allah itu murah. Bagi kita itu tinggi, nggak terjangkau, bagi Allah itu rendah dan sangat mudah gitu. Bagi kita sulit, bagi Allah itu mudah. Jadi kalau kita hidup hanya dengan mengandalkan diri kita, banyak hal yang akan kita hadapi dengan hanya berkeluh kesah. Tapi kalau kita hidup dengan melibatkan Allah, justru kita akan menjadi orang yang optimis. Lalu ketika kita dapat masalah, kita sabar. Kalau kita dapat nikmat, kita syukur. Dan itulah hakikat dari kebaikan hidup seseorang, antara sabar, syukur, karena kedua-duanya adalah khair. Kedua-duanya adalah kebaikan bagi dia. Pada episode kali ini saya akan mencoba untuk berbagi dengan teman-teman sebuah hikmah. Hikmah itu kalau dalam bahasa Arab kata para ulama artinya al-isabah fil qauli wal amal. Baik atau tepat dalam ucapan dan tepat dalam perbuatan. Jadi orang yang hakim, orang yang ahli hikmah itu ucapannya itu tepat. Jadi pas gitu, ucapannya itu mengena, ucapannya itu sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Itulah orang yang hikmah atau hakim. Nah, di antara orang-orang yang hikmah itu nanti kita juga mengenal namanya Luqmanul Hakim. Di dalam Al-Quran ada suratnya, yaitu surat Luqman. Nah, ada banyak sekali hikmah yang disampaikan para ulama tentang bagaimana cara kita melibatkan Allah. Dan hikmah ini pasti diambil dari Al-Quran dan hadis yang kemudian dibahasakan ulang dengan bahasa para ulama. Salah satu kitab yang saya suka banget, yang isinya adalah kumpulan hikmah-hikmah, kumpulan kata-kata yang bijak dan penuh dengan kebaikan, itu adalah kitab Al-Hikam yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Mesir yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, beliau menulis kitab hikam yang sangat terkenal. Salah satu di antara hikmah yang luar biasa tentang bagaimana cara kita melibatkan Allah itu, beliau mengatakan min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Salah satu di antara tanda-tanda orang terlalu bergantung kepada ikhtiar, bergantung kepada amalnya, bergantung kepada perbuatannya, bergantung kepada usaha dirinya adalah nuqsanur raja, berkurangnya harapan kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika ada masalah dalam hidupnya. Maksudnya apa? Seringkali kita gini, kita tuh jadi kayak berani berharap yang baik-baik kepada Allah kalau
apa yang kita harapkan itu masih logis. Jadi kita kayak tahu gitu gimana cara mengikhtiarkan hal itu. Kita tahu bagaimana cara mendapatkan hal itu, sehingga kita masih berharap kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya. Misalnya kayak kita pede bisa dapat kerjaan, atau misalnya kita udah ngerasa bahwa insya Allah saya layak mendapatkan pekerjaan itu, sehingga kita mendaftar di sebuah perusahaan. Kita masih berharap pada Allah supaya Allah mudahkan urusan kita. Tapi ketika ternyata kita ditolak sana sini, kita ketuk setiap pintu-pintu di bumi, ternyata nolak kita sehingga kita nggak punya kerjaan, kita tiba-tiba jadi putus asa, jadi nggak berharap lagi, jadi nggak optimis, karena ngerasa kayaknya pintu-pintu bumi udah tertutup. Karena ngerasa kayaknya ikhtiar kita itu udah mentok, kayaknya udah nggak ada lagi perusahaan yang bisa kita hubungi gitu. Sehingga ketika pintu-pintu di bumi udah tertutup, kita jadi berkurang juga harapan kita kepada Allah. Padahal orang yang baik dalam melibatkan Allah dalam hidup itu justru di saat pintu-pintu di bumi tertutup, dia masih berharap kepada Allah. Di saat itulah Allah terlibat. Jadi jangan sampai ketika pintu bumi tertutup, manusia meninggalkan kita, jalan-jalan ikhtiar itu kayaknya udah mentok, kita jadi berprasangka buruk dan tidak lagi berani berharap yang baik-baik kepada Allah. Justru ketika keadaan kita lagi sulit, keadaan kita lagi mentok, pintu-pintu di bumi tertutup, manusia meninggalkan kita, justru saat itulah saat kita bisa melibatkan Allah seutuhnya, karena tidak tercampur dengan keyakinan kita kepada makhluk. Dan saat itulah saat yang paling ajaib, saat kita mentok. Maka harusnya ketika kita mentok, ketika kita merasa kayak nggak ada harapan di antara manusia atau di bumi, kita justru semakin besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah cara paling ajaib melibatkan Allah dalam urusan kita. Kayak masalah jodoh misalnya. Ada orang yang dia udah siap menikah, udah punya pekerjaan tetap, punya penghasilan yang baik, kemudian secara penampilan dia juga good looking, orangnya juga baik gitu. Terus dia suka sama seorang cewek. Datanglah dia untuk melamar cewek tersebut, dan sepertinya cewek itu juga kayaknya perhatian sama dia, sehingga dia nggak tahu GR apa enggak, dia kayak berharap kayaknya nih udah waktunya nih saya serius dan melamar dia. Sebelum dia berangkat ke rumah calon istrinya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah semoga saya bisa menjadi suami yang baik bagi dia, semoga lamaran saya diterima, bla bla bla. Dia berdoa kepada Allah, dia berharap pada Allah karena dia percaya bahwa ada jalan untuk mendapatkan yang dia inginkan. Lalu ketika yang terjadi justru sebaliknya, dia ditolak walaupun dengan cara baik-baik, atau bahkan mungkin dengan cara yang agak sedikit kasar. Perempuan itu menolak dia, atau calon mertuanya yang menolak, ayah dari perempuan itu yang menolak, atau mungkin ada banyak masalah lain yang terjadi sehingga nggak bisalah dia melamar perempuan itu. Apakah dia masih berharap kepada Allah? Kalau dia sudah tidak lagi berharap pada Allah, berarti selama ini dia sebetulnya lebih bergantung kepada ikhtiarnya, kepada usahanya daripada kepada Allah. Makanya tidak terjadi keajaiban. Bukan begitu cara melibatkan Allah. Justru ketika lamarannya ditolak, saat itulah dia bisa mengandalkan Allah seutuhnya. Karena tidak bisa lagi mengandalkan good looking, gak bisa lagi mengandalkan mapan, gak bisa lagi mengandalkan ikhtiar-ikhtiar manusiawi. Saat itulah dia seutuhnya bisa mengandalkan Allah, dan itulah cara melibatkan Allah untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup. Sehingga jangan berputus asa dan jangan nyerah. Kalau nggak bisa mengetuk pintu hati manusia, maka ketuklah pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang membolak-balikan hati. Kalaupun nggak perempuan itu, Allah akan gantikan dengan perempuan lain yang lebih baik daripada dia untuk kita. Artinya nggak boleh berhenti berharap kepada Allah. Justru berharap kepada Allah di saat kita sedang sulit, itulah cara paling ajaib mendatangkan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nasihat dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yakub meminta kepada anak-anaknya mencari Nabi Yusuf dan mencari adik mereka yaitu Bunyamin. Nabi Yakub bersabda, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح
الله إلا القوم الكافرون. Wahai anak-anakku, kata Nabi Yakub, pergilah dan carilah kabar tentang Yusuf dan saudaranya itu Bunyamin. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah, dari campur tangan Allah, dari keajaiban di sisi Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang mengingkari kebesaran Allah, orang-orang yang tidak beriman. Jadi ciri di antara orang yang beriman itu tidak berputus asa. Dan kalimat putus asa ini tidak akan muncul kalau tidak ada zalal, tidak ada masalah, kalau nggak mentok. Nggak mungkin dong kita berputus asa sementara jalan masih terbuka lebar, segalanya masih normal, semuanya masih sesuai prediksi kita. Itu nggak ada alasan kita berputus asa. Justru alasan berputus asa itu ketika kita punya masalah, mentok, trouble, error, bla bla bla. Justru saat itulah kita rentan dengan putus asa. Nah, orang yang beriman di saat itu justru mereka bertambah yakin kepada Allah, tidak menjadi orang yang yai'as, menjadi orang yang berputus asa atau yusi'udzan billah, mereka berburuk sangka kepada Allah. Wa tadhunnuna billahi dzunun, kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak pantas. Kenapa? Karena orang beriman tidak pernah berhenti berharap kepada Allah yang baik-baik. Bahkan ketika ada masalah paling berat dalam hidupnya, saat itulah dia semakin berharap kepada Allah dan semakin bergantung kepada Allah. Dan saat itulah keajaiban Allah terjadi. Coba renungkan firman Allah di dalam surat An-Naml ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra idza da'ah, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ardh أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Siapakah yang akan memperkenankan doa orang-orang yang sedang kesulitan jika dia berdoa kepada Allah dan kemudian menghilangkan keburukan dari mereka dan menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi? Apakah ada ilah yang patut disembah bersama dengan Allah? Qalilan ma tazakkarun, sedikit sekali apa yang kalian mengerti. Siapakah yang akan menjawab doa orang yang ketika muttar? Apa itu muttar? Muttar itu artinya orang yang sedang dalam kesulitan yang luar biasa. Muttar itu artinya orang yang sedang dalam kesusahan yang sangat besar. Muttar itu artinya orang yang udah mentok, itulah muttar. Maka amma yujibul muttar, siapa yang akan bisa menjawab panggilan orang yang sedang muttar, yang memanggil ya Allah, ya Allah, ya Nasir, ya Azim, ya Aziz, ya Rabbal Alamin, ya Rabbi. Siapa yang akan menjawab panggilan ketika ada yang memanggil dalam keadaan kesulitan ya Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya Allah yang bisa menjawab. Ketika manusia tidak bisa menjawab, orang tua nggak bisa menjawab, teman-teman nggak bisa menjawab, mereka nggak ngangkat telepon, nggak ngebalas WA, nggak ada yang mau membantu kita, nggak ada yang yujib. La ahad yujibuna, tidak ada satupun yang menjawab kita. Faman yujibul muttar, siapa yang menjawab kita ketika dalam keadaan muttar seperti itu? Allah. Maka di dalam ayat ini Allah ngasih kita nasihat, wahai hambaku, la tahzan kalau manusia tidak menjawabmu. La tahzan kalau manusia tidak memenuhi panggilanmu. La tahzan kalau manusia meninggalkanmu, mengabaikanmu. La tahzan kalau mereka berpaling dari kamu. Kenapa? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak benci kepadamu, wahai hambaku, walaupun kamu pendosa sekalipun. Ada 3 kondisi di mana seseorang itu doanya tidak ada hijab dengan Allah. Salah satu di antara 3 kondisi itu adalah ketika orang ini terzolimi. Orang yang terzolimi, walaupun dia pendosa, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia orang yang selama ini jauh dari Allah,
Tapi ketika dia dalam keadaan terzalimi, dalam keadaan susah, dalam keadaan dianiaya, dia berdoa, doanya nggak ada hijab dengan Allah loh. Walaupun dia selama ini nggak pernah sholat, walaupun selama ini dia nggak puasa, walaupun selama ini dia nggak berhijab, walaupun selama ini dia nggak pernah buka Al-Quran, walaupun selama ini dia nggak pernah mengingat Allah, tapi dalam kondisi ketika dia muttar, terzalimi, susah, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah ketika dia berdoa. Kenapa? Itulah istimewanya keadaan ketika orang terzalimi atau muttar. Allah nggak ngelihat dia puasa atau enggak, Allah nggak ngelihat dia sholat apa enggak. Yang Allah lihat dia memanggil Allah atau enggak. Makanya hati-hati kata Nabi dengan doa orang yang terzalimi. Walaupun orang yang terzalimi ini ahli maksiat, kalau dia terzalimi lalu dia berdoa kepada Allah, doanya nggak ada hijab. Sehingga Allah berfirman, amma yujibul muttar, siapa yang menjawab orang-orang yang sedang susah ketika dia memanggil Allah, idza da'ah wa yakshifus su', lalu Allah menghilangkan kesusahan darinya. Bahkan Allah menjadikannya sebagai pemimpin, artinya Allah berikan kepada dia kemuliaan, kekuasaan, dan segala kebaikan-kebaikan dalam hidup. Siapa? Allah. Masih ingat nggak dengan kisah seorang laki-laki soleh yang melakukan perjalanan, lalu di tengah jalan dia dirampok. Karena di zaman dulu itu kan banyak perampok atau begal di tengah jalan. Ketika dia dirampok, dia bilang kepada perampok itu, wahai rajul, wahai laki-laki, ambillah apa yang kalian inginkan, biarkan aku kembali kepada keluargaku, kepada anak dan istriku, mereka menungguku. Kata perampok ini, adapun harta-harta ini sudah pasti bisa kami ambil, tapi berikutnya yang kami inginkan adalah membunuhmu. Kamu tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Maka laki-laki ini pas tahu bahwa dia nggak punya harapan untuk meloloskan diri, dia udah dipegang sama mereka, tinggal dipenggal, dia bilang, kalau begitu beri saya waktu sebentar saja untuk sholat 2 rakaat. Setelah itu lakukan apa yang kalian inginkan. Karena bagi para pembunuh 2 rakaat sholat itu nggak lama dan bukan sesuatu juga yang berat, ya kata mereka, ya udah sholat aja 2 rakaat. Tapi aksir, sholatnya pendek-pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Akhirnya dia pun sholat 2 rakaat. Ketika dia sholat 2 rakaat, dia bingung, habis baca Al-Fatihah dia baca ayat apa lagi. Yang terlintas di dalam pikirannya cuma ayat ini. Kebenaran dia hafiz Al-Quran, walaupun dia hafal 30 juz, dia nggak tahu mau baca surat apa setelah Al-Fatihah. Kecuali surat inilah yang terlintas di dalam benaknya, sehingga dia baca setelah Al-Fatihah dengan suara lirih berbisik, amma yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su', dan seterusnya. Kemudian setelah dia membaca ayat ini, dia ruku, dia sujud. Ketika dia rakaat kedua juga dia membaca ayat yang sama, karena dia nggak ingat ayat yang lain. Ketika dia sujud terakhir, dia mendengar suara ada orang mengendarai kuda datang ke arah mereka. Tiba-tiba suara teriakan orang yang sedang dipukul. Lalu setelah itu kuda itu menjauh pergi, dan ketika dia bangkit dari sujudnya, dia tahiyat, dia salam. Selesai dia salam ke kiri, dia ngelihat para perampok-perampok itu dalam keadaan telah terkapar dan dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian setelah itu dia bertanya kepada laki-laki yang mengendarai kuda, ya fulan, man ant? Siapa kamu? Siapa kamu? Orang itu menjawab, aku adalah utusan dari Zat yang mendengar dan menjawab panggilan orang yang memanggilnya. Aku adalah utusan Zat yang menjawab orang yang memanggilnya, yang menjawab siapa yang dalam keadaan susah yang memanggil dia, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini pun selamat dan membawa hartanya kembali ke kampungnya. Ini salah satu contoh kisah yang sangat terkenal di antara kisah-kisah para ulama. Bagaimana ketika kita mentok, ketika kita nggak punya jalan ikhtiar, ternyata justru saat itulah saat terbaik kita berharap pada Allah, saat terbaik kita berbaik sangka kepada Allah, saat terbaik kita melibatkan Allah dengan husnuzon dan roja, dan saat itulah saat terbaik untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup kita. Yang terakhir, kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Mereka sedang melakukan perjalanan, terjadi badai, akhirnya mereka berlindung di dalam gua. Ini terkenal juga kisahnya dengan riwayat hadis yang sahih. Ketika mereka terkurung di dalam gua, tiba-tiba batu gua itu menutup gua karena terjadi kayak longsor. Batunya menutup mulut gua. Dalam keadaan seperti itu mereka takut kehabisan udara dan mereka nggak bisa makan dan seterusnya. Mereka terjebak. Tiba-tiba masing-masing berdoa dengan tawasul kepada amal-amalnya di masa lalu. Ada yang bertawasul dengan birrul walidain,
ada yang bertawasul dengan sifat amanah dan adil, ada yang bertawasul dengan sifat takwa meninggalkan dosa. Sehingga singkat cerita, setelah mereka meminta kepada Allah dan bertawasul dengan amal-amal mereka, mulut gua itu terbuka, batunya bergeser dan mereka pun selamat. Kenapa ini bisa terjadi keajaiban kayak gini? Mereka udah mendorong batu itu tapi tidak sanggup. Artinya ikhtiarnya udah mentok. Apakah mereka berputus asa? Enggak. Saat itulah mereka melibatkan Allah secara utuh dan melihat keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada hikmah dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Di antara ciri-ciri orang yang masih bergantung kepada perbuatannya, ikhtiar dan usahanya adalah berkurangnya harapannya kepada Allah ketika terjadi masalah dalam hidupnya. Maka jangan pernah berkurang harapan kita kepada Allah. Justru ketika kita punya masalah dalam hidup dan kita ngerasa tidak ada jalan di antara jalan-jalan di bumi, kita menjadi lebih berharap kepada Allah dan yakin dengan jalan-jalan yang lebih baik yang ada di langit, insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekedar nakut-nakuti, bukan sekedar persepsi subjektif, tapi ini udah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Makanya Al-Quran sendiri yang maha benar selalu mengangkat sejarah sebagai contoh. Padahal Allah cukup mengatakan jangan kayak gitu. Artinya apa yang Allah larang itu udah pasti rugi. Tapi kenapa Allah habis bilang jangan kayak gitu? Allah bilang seperti orang-orang sebelum kalian yang pernah begini lalu mereka merugi. Karena Allah ingin kita belajar dari sejarah. Dulu ada satu negeri yang sangat subur di Yaman. Negeri itu sampai diistilahkan dengan baldatun thayyibatun, baldatun yang negeri yang thayyibah, yang semua yang tumbuh itu adalah baik, nggak ada yang nggak baik. Tapi tiba-tiba berubah menjadi sebuah negeri yang berwarna hitam karena Allah hanguskan negeri itu dengan kebakaran yang luar biasa. Tapi kalau kita baca sejarah itu bukan kebakaran karena human error, Allahu alam, tapi ini adalah salah satu bentuk kemarahan Allah kepada mereka. Ini artinya kita belajar untuk berekspresi tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik kita secara pribadi maupun kita secara bangsa, supaya Allah Subhanahu wa taala mendawamkan nikmat itu untuk bangsa Indonesia. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan atau obrolan kita pada pertemuan sebelumnya, yang waktu itu saya sempat bahas dengan tema diam. Kebenaran setelah pembahasan dengan tema diam ini, ada beberapa pertanyaan yang saya lihat di sosial media, terutama di komen postingan-postingan saya, yang menurut saya belum tuntas pemahamannya. Sehingga muncullah komen-komen yang ada yang sifatnya bertanya, ada yang sifatnya menyimpulkan. Kalau yang sifatnya bertanya buat saya itu sangat fair, karena namanya orang gak paham maka dia bertanya. Tapi kalau yang sifatnya menyimpulkan lalu keliru, buat saya harus diluruskan. Nah, dari pembahasan diam atau pembahasan sabar atau pembahasan mengalah atau pembahasan jangan membalas keburukan dengan keburukan dan seterusnya, saya melihat kadang-kadang sebagian dari kita memahaminya tidak utuh, memahaminya tidak kondisional, tetapi mengeneralisir pemahaman itu dalam kasus apapun. Dan ini tidak berlaku dalam Islam. Karena dalam Islam itu selalu ada yang namanya dhawabit, detail masalah. Masalahnya apa dulu? Sehingga gak boleh seseorang itu mengeneralisir sebuah jawaban kalau ternyata memang kasusnya berbeda. Kecuali hikmah ya. Kalau hikmah boleh, hikmah yang sama untuk kasus yang banyak. Contoh hikmah keutamaan istighfar. Ada yang datang bilang, saya belum dikaruniai anak, apa ya yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Datang lagi, saya belum dapat pekerjaan, apa yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Saya ribut dengan pasangan, apa yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Kebun saya kering, apa yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Dan seterusnya, itu hikmah. Kalau hikmah itu kayak mutiara, dia punya banyak sisi dan semuanya bercahaya. Tapi kalau jawaban yang sifatnya adalah hukum dan seterusnya, fikih, ini nggak bisa mengeneralisir semua masalah dengan satu fatwa.
Kadang-kadang dalam satu hal dia boleh, tapi dalam kondisi yang lain dia menjadi tidak boleh atau sebaliknya. Nah, pemahaman tentang pembahasan kita bab diam kemarin, ketika kita menyimpulkan bahwa diam itu adalah pilihan orang-orang bijak, diam itu adalah baik, diam itu justru cara kita membela diri, gitu kan ya. Diam cara paling baik untuk membela diri, bukan membela agama. Itu dua kalimat yang berbeda. Diam cara paling baik untuk membela diri, bukan membela agama. Kalau membela agama atau ada kemungkaran kita diam, itu kalau bahasa ulama dia adalah syaitan dalam wujud manusia. Nauzubillah min dzalik. Gak boleh diam. Cuman kita juga perlu belajar kalau gak boleh diam terus kita ngapain. Karena ada orang bilang kita gak boleh diam, tapi dia juga gak ngerti ngapain setelahnya, nyikapinnya gimana, ngeresponnya gimana, ekspresinya gimana. Nah, ini semuanya adalah pembahasan yang tidak satu kali pertemuan. Kita harus membahasnya secara berturut, kemudian kita mencoba memahaminya dari semua kondisi. Kemarin kita membahas masalah bahwa diam itu adalah cara untuk membela diri yang paling baik. Nanti fadilahnya akan ditolong oleh Allah, dinaungi malaikat, didoain malaikat. Itu hanya berlaku kalau yang dicela, difitnah, dibully, dihina, apalagi dicaci, di hate speech adalah personal pribadi kita. Berlaku kalau yang dihina itu adalah pribadi kita. Walaupun tetap kemarin saya tegaskan, pilihan sikap bukan hanya diam. Kita boleh bersikap dengan merespon. Seperti yang saya cerita, ada Rachel dia merespon, tapi dengan cara agak easy going, santai gitu, nggak terlalu emosional. Itu juga boleh. Atau kita mengambil sikap menjelaskan, tabayun, bahasa yang sering kita dengar, itu juga boleh. Atau kita mengambil sikap marah. Atau ada orang ya, jangan kita lah ya. Kalau dalam kasus ini ada orang mengambil sikap marah, dia tersinggung. Kita harus memaklumi karena dia manusia biasa, selama marah dan tersinggungnya tidak berlebihan. Jadi ini banyak pilihan sikap. Tapi di antara semua pilihan sikap itu, ternyata pilihan diam menjadi salah satu yang terbaik. Salah satu yang terbaik, bukan satu-satunya. Sehingga nanti kalau ada ustadz lain atau ada anggapan lain mengatakan ini pilihan yang terbaik ketika kita lagi disakiti secara pribadi, itu juga mungkin salah satunya. Saya nggak mau mengatakan, mengklaim satu-satunya yang terbaik itu adalah yang saya katakan. Enggak, salah satunya. Ternyata diam adalah salah satu pilihan sikap paling baik dan paling insya Allah luar biasa hasilnya kalau kita sedang mengalami kezoliman terhadap diri kita secara pribadi. Tapi terhadap orang yang dalam tanggungan kita, keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, saudara kita, bahkan saudara seiman kita, itu beda lagi. Karena kalau misalnya ada saudara seiman kita disakiti, kita diam, berharap terus nanti malaikat akan mendoakan kita, ini kayaknya ini agak klise ya. Enggak seperti itu pemahamannya. Kalau saudara seiman kita dizolimi, disakiti, maka berlakulah hadis Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzolimi. Yang zalim atau yang terzolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, menolong saudara kami yang terzolimi, kami mengerti, maklum, itu sesuatu yang semua orang insya Allah memaklumi. Maklum itu bahasa Arab, maklum. Tapi menolong saudara kami yang menzolimi, itu gimana? Kata Nabi, cegah dia dari perbuatan zalim, berarti engkau telah menolong dia. Ini artinya menolong saudara kita yang dalam keadaan terzolimi, teraniaya, difitnah, disakiti, kita boleh menolongnya, kita boleh merespon, kita boleh membela, tapi dengan cara-cara yang juga harus ada di dalam etika moralnya seorang yang beriman. Tapi kalau diri kita, maka contoh-contoh yang saya angkat kemarin rata-rata lebih ke sikap dia kalau dia pribadi yang disakiti. Ada siapa kemarin? Maryam. Ada Aisyah nanti di surat An-Nur. Ketika Aisyah dituduh selingkuh dengan Sofwan, Aisyah diam. Maryam dituduh berzina, gak punya suami tapi punya anak, Maryam diam.
Nah ini artinya yang dituduh, yang disakiti itu adalah personal orangnya. Sehingga sikap orang itu adalah diam setelah dia mencoba untuk tabayun sewajarnya. Sekali, dua kali, setelah itu tidak dilanjutkan karena sudah dijelaskan. Sehingga tidak berlanjut dengan perdebatan. Itu adalah tutorial diam dalam kondisi ketika kita sedang disakiti. Lalu bagaimana kalau misalnya yang dibully, yang difitnah, yang dicela, yang dihina itu adalah agama. Bukan pribadi kita, tapi agama. Contoh yang bagian dari agama udah gak bisa dipisahin itu pertama adalah masalah Allah sebagai Rabb. Sembahan, pencipta, pemilik, pemelihara, harapan kita, tempat kita bergantung. Pokoknya dengan segala keluasan makna Rabb. Kalaupun gak utuh, agar mudah dipahami kita menyebutnya Tuhan. Walaupun itu bukan kalimat yang bisa menjelaskan secara utuh dari makna Rabb. Tapi setidaknya sedikit menjelaskan kepada kita, oh Allah berarti Tuhan. Kalau Allah sebagai Tuhan yang dicela gimana? Kalau Nabi sebagai Rasulullah, kekasih Allah, teladan kita, kekasih kita yang dicela gimana? Kalau syariat yang dicela gimana? Kadang-kadang bukan dicela secara langsung, tapi dibikin jadi tidak berharga. Itu juga mencela kan? Ada hal yang sakral dalam agama dibilang sesuatu yang biasa aja. Ini nih sesuatu pencelaan dengan cara yang tidak langsung terhadap agama. Nah, gimana kita responnya? Apakah kita diam? Apakah kita merespon? Terus gimana cara kita ngerespon? Itu yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi bisa dibilang malam ini tuh kayak diam part 2 lah. Jadi masih tema yang sama, tapi kelanjutannya supaya kita dapat tambahan angle. Oh, kalau angle-nya gini ternyata sikapnya nggak sama, berubah lagi. Oh, ternyata kalau angle-nya ini hasilnya beda lagi gitu. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang diam part 2 ini, cara kita menyikapi orang yang menyakiti hal-hal yang prinsip dalam keimanan kita, Allah, Rasulullah, syariat, Al-Quran, hadis, ulama, apalagi orang soleh, termasuk bahkan saudara, keluarga, masyarakat, tetangga, mukmin disakiti, gimana sikap kita? Maka sebelumnya yuk kita sama-sama tilawah dulu firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 181. Di sini ada cerita yang berkaitan dengan tema kita. Karena menjelaskan sesuatu dengan cerita itu kayaknya akan jauh lebih universal. Surat Ali Imran ayat 181. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق
ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Nah, sebelum kita baca terjemah, saya pengen ceritain dulu sedikit adegan yang berkaitan dengan ayat ini. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq lagi main ke sebuah kawasan atau ke sebuah pasar tempat orang-orang Yahudi ngumpul. Jadi kayak di Madinah itu kan ada orang Islam sama orang Yahudi kan hidup berdampingan. Cuman seringnya orang Yahudi ini bikin masalah. Mereka membatalkan perjanjian, mereka mengganggu kaum muslimin, mereka menyebarkan fitnah, termasuk salah satunya fitnah Aisyah selingkuh. Akhirnya satu demi satu kabilah Yahudi itu kemudian diusir oleh Nabi karena berkali-kali melanggar perjanjian. Maka jadilah kota Madinah itu hanya tinggal kaum muslimin saja. Tadinya Islam di Madinah itu sangat berdampingan dengan orang Yahudi. Karena dasarnya Islam itu kan rahmatan lil alamin ya, nggak mau ngerecokin orang, nggak mau ganggu orang, itu Islam banget tuh. Islam nggak mau ganggu orang, Nabi itu paling nggak enak ngerepotin orang, itu tuh Islam banget. Tapi juga Islam punya prinsip, dia punya hal yang buat dia itu nggak bisa ditawar. Salah satunya adalah kehormatan, apalagi yang berkaitan dengan kehormatan perempuan. Kemudian masalah ideologi, hal-hal yang akidah, syariah, sehingga muncullah kalimat lakum dinukum waliyadin. Kalian dengan cara agama kalian, kami dengan cara agama kami. Bisa nggak kayak gitu kita hidup? Nggak usah saling mengganggu. Bisa, oke. Tanda tangan perjanjian, jalan beberapa lama. Ternyata dilanggar sama orang Yahudi. Sekali dibiarin, diminta pertanggungjawaban 2 kali, kemudian Nabi menuntut 3 kali, udah berkali-kali sampai puncaknya yang paling parah, misalnya kayak membunuh, mempermalukan perempuan muslimah, ini udah nggak bisa ditawar, makanya diusir oleh Rasulullah SAW. Nah, waktu itu kaum Yahudi masih berdampingan dengan Nabi. Satu hari Abu Bakar datang ke tempat main atau nongkrongnya orang Yahudi lah, kayak kafenya Yahudi lah mungkin atau restorannya Yahudi gitu kan, mereka lagi nongkrong. Datang Abu Bakar di situ. Tadinya Abu Bakar datang niatnya baik, pengen silaturahim. Bukan silaturahim ya. Pengen temenan lah. Karena sebetulnya silaturahim dalam makna aslinya hanya berlaku untuk keluarga. Sebutlah dengan bahasa kita silaturahim. Pengen silaturahim sama beberapa tokoh Yahudi, salah satunya bernama Fanhas. Nah, ketika sampai di tempat Fanhas nongkrong, Abu Bakar datang, terus Abu Bakar duduk dengan Fanhas. Abu Bakar ngobrol gitu sama Fanhas. Fanhas, kamu tahu kan Islam itu benar? Soalnya Fanhas ini siapa? Fanhas ini tokoh agama Yahudi yang memiliki ilmu sejarah yang bagus tentang nabi-nabi sebelumnya, yang dia membaca Alkitab, yang pasti di dalam Alkitab itu disebutkan tentang Nabi Muhammad. Makanya Abu Bakar ngobrol dengan Fanhas, baik-baik sih ngobrolnya. Fanhas, kamu tahu kan Islam itu benar? Kamu tahu kan Muhammad itu utusan Allah sesuai dengan yang kamu baca di dalam literasi kamu? Kata Fanhas, ya emang kenapa? Terus kenapa kamu gak ikut aja, gak beriman? Cuma nanya doang gitu, bukan maksa. Apa jawaban Fanhas? Bagaimana saya mau mengikuti sebuah agama yang Tuhannya itu miskin, yang Tuhannya itu fakir, dan dia membutuhkan harta dari kita. Ketika dia berfirman, may yuqridullaha qardan hasana. Itulah bedanya orang yang kufurnya kufur fikrah, intelektual, dengan kufur karena dia gak paham. Kalau orang yang kufur gak paham, kita toleran banget. Orang-orang yang gak suka dengan syariah karena dia gak paham, kita toleran banget. Ya udah gak apa-apa, gak maksa. Dia gak mau menjalankan syariat gak apa-apa. Tapi kalau dia mempengaruhi orang lain dengan sebuah propaganda, dengan framing negatif, dengan hal-hal yang membentuk opini publik yang salah, nah ini dalam Islam perlu diluruskan.
Kalau di dalam masyarakat lingkungan bangsa kita tuh kayak beberapa tokoh sekuler liberal, salah satunya yang kemarin sempat rame bilang menghafal Quran udah nggak penting gitu kan. Ya mungkin dia kurang baca sejarah juga menurut saya. Padahal itu sejarah yang paling simpel sih, nggak harus jadi ahli. Bahwa di masa Nabi selain udah ada penghafal Quran, Nabi juga menyuruh sahabat untuk menulis Al-Quran. Udah ada penghafal Quran banyak, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada banyak sahabat penghafal Quran yang hidup di masa Nabi. Tapi tetap aja Nabi nyuruh nulis Al-Quran. Atau sebaliknya, udah ada yang nulis tapi tetap aja Nabi memotivasi mereka menghafal Al-Quran. Jadi ada yang menghafal, ada yang menulis. Cuman belum dijilid kayak gini. Ini namanya mushaf. Kalau belum dijilid namanya nuskhah. Kalau udah dijilid namanya mushaf. Sudah satu jilid. Sehingga dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, An-Nas udah ada di sini semua gitu. Baik berbentuk fisik ataupun berbentuk platform digital kayak yang di handphone dan seterusnya. Dulu di masa Nabi belum dijilid, masih lembaran-lembaran yang terpisah. Ada yang ditulis di kulit binatang, ada yang ditulis di pelepah pohon, ada yang ditulis di batu. Sehingga sahabat-sahabat itu mendapatkan Al-Quran gak utuh 30 juz. Lagian kan Al-Quran belum turun 30 juz kan? Baru turun sejuz, 5 juz, 10 juz, kan bertahap tuh. Sampai akhirnya turun total sebelum Nabi wafat 30 juz. Sehingga sahabat kalau baca Quran ada yang cuman di rumahnya itu 2 lembar. Ya udah itu aja terus yang dibaca, soalnya dia gak hafal. Ada sahabat yang baca Quran 1 juz, ya udah itu aja yang dihafal, yang dibaca. Baru kemudian dijilid pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas inisiatif dari Umar bin Khattab. Kata Umar, ya Abu Bakar, kenapa nggak kita jilid aja Al-Quran supaya nggak berceceran di mana-mana? Kata sahabat yang lain, ya Umar, gimana kita mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi? Ini pertanyaan sering muncul kan sekarang. Ngapain kita lakukan sesuatu yang nggak dilakukan Nabi? Kata Umar, seandainya Nabi masih hidup, pasti Nabi akan mengatakan ini baik. Kalau bahasa orang yang lebih fanatik lagi sekarang, tapi kan Nabi nggak melakukan. Seandainya itu baik, kenapa Nabi nggak ngelakuin? Berarti apa yang Nabi nggak lakuin berarti nggak baik. Nah ini nih pemikiran nggak terbuka. Umar itu orang yang sangat open minded banget, sehingga dia banyak nyampein gagasan-gagasan yang justru kayak sesuatu yang baru gitu di zaman itu. Lalu akhirnya setelah disyurakan oleh para sahabat, mereka sepakat bahwa ini baik, maka dilakukanlah proses penjilidan Al-Quran pertama di masa Abu Bakar. Kemudian diulangi lagi, lebih teratur lagi di masa Utsman bin Affan. Karena di masa Utsman itu ada semacam polemik soal tata cara membaca Al-Quran. Karena banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam, lalu mereka salah dalam membaca ayat-ayat secara huruf, secara baris. Kalau baris saja masih mending, ini hurufnya salah. Kenapa huruf bisa salah Ustadz? Karena dulu Al-Quran itu tulisannya gak ada titik. Kalau sekarang kita nyebut Arab gundul itu gak ada baris ya. Kalau dulu tuh lebih gundul lagi. Bukan hanya gak ada baris tapi gak ada titik. Jadi shin dengan sin itu sama-sama gak punya titik. Shad dengan dot itu sama, gak ada titik. Lo dengan to sama, gak ada titik. Ba, ta, sa sama, gak ada titik. Jadi linusabbita bihi fuadak bisa dibaca linubayyina bihi fuadak. Jauh kan? Linusabbita bihi fuadak, untuk kami teguhkan hatimu dengannya, bisa dibaca linubayyina bihi fuadak, untuk kami perjelas maksud di dalam hatimu dengannya. Itu jauh banget perbedaannya. Kenapa? Karena tidak ada titik. Akhirnya banyak orang non-Arab yang masuk Islam di masa Utsman salah membaca huruf. Jadilah Al-Quran tuh agak banyak kesalahan. Dan itu rame yang membaca dengan cara yang salah. Akhirnya Utsman berinisiatif untuk mengumpulkan lagi cara baca yang tadinya 10 huruf menjadi 1 huruf. 1 huruf menjadi 10 qiraat dan seterusnya. Itu pokoknya rumit lah pokoknya. Sejarahnya rumit. Intinya di zaman Nabi itu udah ada smartphone dalam bentuk tulisan di lembaran-lembaran. Atau kenapa tetap dianjurkan menghafal Quran? Ini jawaban paling logis menurut sejarah. Belum lagi nanti ada jawaban dari sisi spiritual, bahwa menghafal Quran itu fadilahnya luar biasa.
kita tuh dapat mahkota di padang mahsyar. Hanya orang yang tidak beriman atau ragu dengan janji Allah dan Rasul yang gak peduli dengan hal kayak gini. Bahwa nanti dia akan pakai mahkota cahaya di padang mahsyar, dia bisa menyelamatkan 10 keluarganya. Gak bisa nyelamatin saudara kita, keluarga kita 10 orang dengan membawa smartphone. Di padang mahsyar, ya Allah, di smartphone saya nih ada Al-Quran, boleh gak saya selamatin keluarga saya? Jangankan keluarga, mantan aja gak bisa. Coba gimana? Jadi emang ada fadilah tertentu, walaupun kita mungkin yang ngomong kayak gini juga belum tentu hafal Al-Quran dengan ayat yang banyak. Tapi setidaknya saya tuh selalu respect banget sama yang menghafal Al-Quran dan menganjurkan. Sampai anak saya sekarang tiga-tiganya sekolahnya khusus tahfiz. Karena saya berharap mereka gak seperti saya yang baru serius ngafal Al-Quran pas udah gede. Mereka harus tuntas dulu Al-Quran, sisanya boleh belajar sains, belajar apapun lah. Kan dulu ulama-ulama saintis Islam itu hafiz ya rata-rata ya. Jadi kayak ngafal Quran tuh bukan buat mereka, bukan karena mondok, bukan jurusan agama. Itu emang udah kayak jadi jadi budaya yang soleh di antara masyarakat Islam. Aisyah pondok tahfiz, Maryam pondok tahfiz yang pulangnya sebulan sekali. Yang saya cerita, saya juga kadang-kadang bete gitu, gak bisa ketemu anak, tapi harus sabar. Yahya masuk TK tahfiz. Yang dari TK itu udah mulai belajar tahsinnya pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Indonesia. Dia menghafal huruf pakai bahasa Arab. Yang saya pernah sekali tampilin di YouTube ya, yang alifun Allah kayak gitu-gitulah. Saya juga nggak hafal, dia hafal. Artinya saya respect banget dan berharap banget anak-anak menghafal Quran untuk nyelamatin saya nanti di akhirat gitu. Karena saya ngerasa kayak siapa tahu kalau saya belum pantas masuk surga dan belum cukup amalnya, disyafaatin oleh pastinya setelah Rasulullah SAW adalah anak yang hafiz. Gak bisa pakai smartphone, gak bisa pakai Google Drive untuk menyelamatkan keluarga kita di padang mahsyar, apalagi dapat mahkota. Tapi menyimpannya di smartphone, Google Drive boleh-boleh aja, ikhtiar kita untuk memudahkan mendapatkan Al-Quran ketika mau dibaca. Gak masalah pakai smartphone, cuman menghafal dia pasti punya kelebihan sendiri. Satu huruf yang dihafal itu pasti beda. Nah, ini adalah orang-orang yang pemikirannya membahayakan, ngaco. Nah, fanhas sama. Orang-orang yang tidak beriman tapi dia mempengaruhi orang lain dengan kesalahpahaman terhadap kebenaran. Itulah fanhas. Sehingga dia mengatakan Allah itu fakir, kami itu kaya. Dan itu bukan kata saya loh ya, kata fanhas. Orang-orang yang awam kan gampang percaya yang gini-gini. Karena Allah berfirman, "May yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu ad'afan katsira." Siapa yang meminjamkan harta terbaiknya kepada Allah, nanti Allah ganti berlipat ganda. Kalimatnya meminjam. Makanya saya kan pernah posting, yuk kita pinjamkan harta kita kepada Allah. Ada yang komen kan, Allah kok minjam. Ini Ustadz makin lama makin aneh ngomongnya, ngelantur ke sana kemari. Itu bukan kata-kata saya, kata Al-Quran. Tapi kalimat meminjam di sini bukan Allah nggak punya harta. Apa maksud dari kalimat meminjam di sini? Allah pengen ngejamin bahwa harta kita itu nggak hilang, cuma dipinjam bentar, ntar dibalikin lagi. Itu maksudnya. Kalau Allah minta kan berarti hilang dong. Kalau Allah pinjam ntar dibalikin lagi, dan Allah itu nggak pernah ingkar janji. Ditambah lagi ada kalimat Allah ngebalikinnya nggak sesuai dengan yang dipinjam, dibalikin berlipat kali, berkali lipat. Karena tadi kebalik jadi kebalik juga kata-katanya, dibalikin berkali lipat. Nah di situ juga dikritisi sama si fanhas. Kata fanhas, kalau gitu Allah menggunakan sistem riba dong. Kan kita nggak boleh riba. Allah melarang kita riba, tapi dianya sendiri pakai cara riba. Gara-gara dia lagi butuh duit, gak punya harta, minjam ke kita biar kita mau, akhirnya dia pakai cara riba. Gak fair dong Allah kalau kayak gitu. Marah Abu Bakar. Langsung ditonjok sama Abu Bakar fanhasnya. Gubrak. Wah, Abu Bakar aja yang selama ini kalem, diam aja. Orangnya sabar kalau dirinya yang, kebayang gak ketika di Mekah Abu Bakar itu dikeroyok orang gara-gara ngebelain Nabi. Sampai saking dahsyatnya mereka mengeroyok Abu Bakar, itu wajah Abu Bakar tuh hancur dan gak dikenali. Kamu siapa Abu Bakar? Kok jadi gitu? Mukanya tuh hancur. Abu Bakar terima digituin.
Tapi ketika Allah dihina sama Fanhas, wah itu digebukin terus-terusan sama Abu Bakar sampai Fanhas dibela rame-rame, terus Abu Bakar pulang. Fanhas datang ke Rasulullah SAW bilang, ya Muhammad, lihat nih apa yang dilakukan sahabat kamu kepada saya. Ini yang kamu bilang Islam, yang katanya damai segala macam. Siapa yang melakukan itu? Abu Bakar. Rasulullah aja gak percaya. Abu Bakar? Kalau Umar, Nabi percaya. Karena Umar kan orangnya tegas, keras kan. Ghalidun syadid. Itu julukan Umar. Keras dan tegas. Umar. Sampai ada yang datang ke rumah Umar nanya tentang satu masalah. Kata Umar, kenapa kamu tanya ke saya? Kan ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Jadi gak boleh nanya fatwa hukum tentang agama kepada seseorang ketika ada Nabi di situ tuh nggak boleh, salah fatal. Sama kayak kita ada ulama, nanyanya yang bukan ulama, nggak boleh nanya ke ulama aja. Makanya ketika kita nanya tentang agama bukan ke ulama, padahal di bangsa Indonesia ini banyak ulama, kita tuh udah salah. Jadi nanya aja udah salah, pasti jawabannya lebih salah. Walaupun benar tetap salah. SOP-nya nggak kayak gitu. Nah ada orang datang ke Umar nanya tentang agama, kata Umar, kenapa kamu nggak nanya ke Rasul, masa nanyanya ke saya? Kata dia, saya udah datang ke Rasul. Terus apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul saya nggak berkesan. Maksudnya kayak bukan itu yang saya harapin. Dia kayak maksa gitu, pengen jawaban sesuai harapan dia. Kan ada orang kayak gitu kan. Nanya pengen nemu jawaban sesuai harapan. Kalau nggak nemu nanya lagi ke ustadz yang lain. Sampai nemu yang mengatakan, oh udah ini halal. Baru dia bilang, tuh kan kata saya juga. 9 ustadz bilang haram, 1 ustadz bilang halal, dia ambil yang 1. Nah ini masih mending lah sesama ustadz. Ini mah Rasul udah kasih jawaban, tapi saya gak cocok gitu. Makanya saya tanya kepada kamu, menurut saya kamu bijak. Dipuji-puji Umar. Apa yang dilakukan Umar? Kata Umar, ya udah tunggu sebentar ya. Dia masuk, keluar bawa pedang. Udah dihunuskan pedangnya. Bukan bawa pedang dalam sarungnya, dihunuskan pedangnya. Ini nih jawaban saya nih, langsung kabur tuh orang. Itu Umar. Karena Umar tersinggung. Dianggap sebagai orang bijak, sementara Rasul aja ditolak. Itu penghinaan buat Rasul dan penghinaan buat Umar sendiri. Makanya Umar langsung ngeluarin pedang, orangnya kabur. Tapi ini yang melakukan Abu Bakar, bukan Umar. Orang yang gak pernah dikenal, pernah mukulin orang. Satu-satunya yang pernah dipukul Abu Bakar itu cuma berhala. Ketika dia masih kecil, diajak ayahnya untuk ngelilingin tawafin berhala. Ayahnya yang tawaf, Abu Bakar duduk nungguin. Pas ayahnya udah pergi, berhala itu dilemparin sama Abu Bakar. Lo ngapain sih orang-orang tawaf ke lo padahal gak bisa ngapa-ngapain? Itu Abu Bakar, salah satu sahabat, walaupun sedikit sekali jumlahnya, sahabat yang gak pernah syirik bahkan di masa sebelum Islam. Abu Bakar salah satunya. Abu Bakar, Khadijah, Ali. Ini orang-orang yang dari sebelum Islam pun mereka gak pernah syirik, gak pernah nyembah berhala. Tapi yang lain pernah lalu bertaubat dan masuk Islam, kemudian menjadi lebih baik. Abu Bakar yang melakukan. Rasulullah, Abu Bakar, dipanggil Abu Bakar. Lalu Nabi nanya baik-baik, karena ini Abu Bakar nih, orang yang wibawa, orang yang baik hati, orang yang lembut. Gak boleh langsung dipercayai aja nih omongan, apalagi nih Fanhas yang ngomong. Rasulullah nanya, ya Abu Bakar, ini perbuatan kamu? Ya Rasulullah. Nabi kaget. Jadi itu bukan hoax. Benar nih Abu Bakar nonjokin orang, gebukin orang. Ya Rasulullah. Ya Abu Bakar, kenapa kamu pukul dia? Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasulullah, inna aduwallah qala qawlan aziman annallaha faqirun wa annahum minallahi anillahi aghniya. Ya Rasulullah, sesungguhnya musuh Allah ini mengatakan satu kalimat yang sangat fatal, yang sangat buruk tentang Allah. Dia bilang Allah itu fakir dan mereka itu kaya dan tidak butuh kepada Allah. Maka ghadibtu lillah ya Rasulullah. Saya marah karena Allah ya Rasulullah. Rasulullah nanya ke si Fanhas, Fanhas, benar kamu bilang Allah fakir? Enggak, namanya juga orang Bani Israel. Enggak semua Yahudi itu kayak gitu. Karena ada Yahudi yang lurus dulu, enggak tahu sekarang. Tapi umat Yahudi kan Nabi Musa Yahudi yang membawa agama Yahudi. Kemudian nanti ada keluarga Nabi Musa yang Yahudi, termasuk sampai Zakaria, Imran Yahudi kan. Jadi bukan agamanya, Bani Israel lah yang paling bawel itu. Ternyata dia bohong, dia bilang enggak. Wah Abu Bakar udah mukulin saya, sekarang dia memfitnah saya. Muhammad, beginikah didikanmu terhadap sahabatmu? Rasulullah bingung, mana yang benar nih? Abu Bakar mukul Fanhas,
Tapi Fanhas bilang, saya nggak mengatakan hal yang kayak gitu. Saya disakitin sama Abu Bakar. Abu Bakar itu emang benci sama saya sejak dulu. Akhirnya ketika Nabi tidak bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah, turunlah ayat ini. Allah mendengar pembicaraan orang yang mengatakan Allah fakir dan kami kaya. Dengan segala macam kemarahan Allah juga marah tuh. Di sini Allah kayak bilang, aku juga marah, bukan Abu Bakar doang, kata Allah. Jadi Abu Bakar kayak dibela gitu sama Allah. Abu Bakar, bareng kita marah sama dia. Gitu. Kan keren ya Abu Bakar ya di situ ya. Sampai Allah mengatakan apa tadi ayatnya teh? Wa naqulu dzuqu adzabal harik, dan kami balas ucapan mereka dengan kalimat dzuqu adzabal harik, rasakan azab yang membara. Itu tuh ancaman Allah kepada Fanhas nanti di akhirat. Artinya Allah tuh merestui Abu Bakar marah. Allah merestui Abu Bakar marah. Tapi kita jangan buru-buru menyimpulkan ini terus kita langsung take action ya. Wah ini bahaya, gue tonjokin aja nih. Jangan, karena ini nih Fanhas. Yang kita hadapi kan bukan Fanhas kan, beda-beda kan. Ada yang namanya apa? Mungkin dia pakai nama Abu atau apalah kayak gitu-gitu kan. Ini nggak boleh difanhasin, karena kalau dia difanhasin nanti jadi rame. Islam malah yang jelek juga kan. Makanya ya hadapi aja dengan argumentasi ilmiah, hadapi aja dengan penjelasan yang meluruskan persepsi kepada masyarakat. Nggak usah terpancing. Biarkan harusnya hukum yang bergerak di situ, karena emang kewajiban seorang yang memegang hukum, penguasa. Kalau dia nggak mengambil tindakan hukum, dia bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dalam arti membiarkan orang menghina Allah, Rasulullah, agama Allah. Membiarkan saja dosa, karena dia mampu untuk mencegah, untuk menyikapinya, untuk menghukum dengan cara yang terbaik. Di zaman Umar, ketika Umar jadi khalifah, ada tuh yang kayak gitu tuh. Suka nyebarin hal-hal yang kayak aneh, nyeleneh tentang agama. Asalnya dari Irak. Dia ini emang tokoh liberalnya Irak lah. Dia nyebarin fitnah tentang makna ayat Al-Quran. Saya lupa tapi ayatnya apa, nanti saya cek lagi. Tapi dia kayak bikin keraguan orang terhadap kebenaran Al-Quran. Kalau dalam bahasa ulama ini disebut dengan istilah syubhat. Makanya ada istilah raddus syubhat, menolak membantah syubhat-syubhat tentang agama. Ada yang mengatakan misalnya ternyata melakukan hubungan walaupun tidak halal, tidak resmi, tidak dalam akad nikah, asalkan sama-sama rela, itu sesuatu yang dibolehkan. Ini namanya syubhat, menyebarkan fitnah tentang agama di tengah-tengah masyarakat. Ini fatal banget dalam sebuah sebuah bangsa atau masyarakat. Di zaman Umar ada orang kayak gitu. Kalau kita baca sejarah kekhalifahan Umar itu luar biasa loh. Ada orang yang dideportasi karena terlalu ganteng, selebgram, terlalu ganteng, dan itu nggak ada hasil editan. Kalau saya kan ngeditnya lama kan ya, pakai editor terbaik lah, Rifat C. Tapi kalau ini nggak perlu diedit, udah emang ganteng. Rambutnya ikal sepundak, keren banget. Sampai saking gantengnya dia, cewek-cewek nggak mau nikah kecuali sama dia. Kan kasihan banget cowok yang lain ya. Gak mau nikah kecuali sama dia. Sampai ada cewek-cewek bikin syair tentang dia, kayak bikin lagu gitu tentang dia, di aransemen dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ada syair isinya gini, seandainya tempat tidurku hangat bersama dengan dia. Coba, syair jahiliyah namanya. Aku ingin tempat tidurku terasa hangat bersama dia. Sampai gitu terdengar oleh Umar. Nauzubillah, kata Umar, innalillah, astagfirullah. Umar kan suka keliling-keliling gitu kan. Pas dengar itu Umar nanya kepada kayak kabinetnya, siapa cewek itu? Dia fansnya. Siapa cowok yang disebut di situ? Itu. Akhirnya dipanggil cowok itu ke tempat Umar. Kemudian Umar melihat, ganteng. Emang ganteng gitu. Kenapa kok cewek senang sama dia? Gantengnya di sebelah mana ya? Akhirnya Umar berkesimpulan yang buat dia makin ganteng itu emang mahkotanya adalah rambut. Rambutnya adalah mahkota. Akhirnya, kamu tahu kesalahan kamu apa? Apa wahai Amirul Mukminin? Kamu terlalu ganteng. Salah saya apa? Kan saya takdirnya lahir seperti ini, C. Ya udah, sekarang kamu harus dikurangi kegantengannya sedikit biar nggak jadi fitnah. Itu tuh di zaman Umar ada yang kayak gitu kejadiannya. Coba kayak gitu-gitu aja diurus oleh negara loh. Demi supaya kan tugas seorang pemimpin itu adalah menjamin rakyatnya itu tidak terjadi masalah kan, termasuk masalah moral. Ini kan masalah moral yang nanti
merusak juga masalah spiritual, iman, ibadah kan jadi nggak khusyuk ngingat dia terus lagi sholat. Makanya nggak boleh. Nah akhirnya kata Umar, kamu harus dikurangin kegantengannya. Caranya dipotong rambutnya. Astagfirullahaladzim, digundul, dipotong sampai habis. Akhirnya ini hak saya gimana? Hak kamu adalah kamu akan dibayar oleh negara. Gara-gara dipotong rambut dibayar oleh negara. Akhirnya dia dipotong rambut. Besok datang lagi karena rambutnya udah habis kan, malu kan rambut udah habis. Dia pakai sorban. Datang ke Umar. Kata Umar, ini lebih ganteng. Ternyata pakai sorban malah lebih keren lagi gitu. Aduh, Umar bingung nih gimana diapain. Masa dibuka sorbannya, kasihan, mempermalukan. Islam itu menjaga banget hak orang lain, gak mau mempermalukan. Dia tetap rambutnya dihabisin, tapi jangan dibiarin kelihatan orang banyak karena itu malu. Soalnya itu kayak aib kalau di Arab rambutnya pelontos gitu, itu aib. Sehingga akhirnya dikasihlah sorban, malah makin ganteng. Umar bingung, akhirnya Umar memutuskan dia harus dideportasi ke sebuah kampung yang isinya nenek-nenek. Kampung itu nenek-neneknya pas dia datang, gitu. Kan parah juga nih nenek-nenek. Akhirnya dia dideportasi ke luar negeri yang kampungnya isinya orang ibu-ibu tua, yang dia atas tindakan itu dia digaji oleh pemerintah. Ini adilnya Islam, hukum tegak tapi fair. Hukum tegak tapi fair. Dia nggak hanya dideportasi terus biarin dalam keadaan terlunta-lunta, enggak. Dia dikasih gaji oleh pemerintah. Tapi dia sendiri di tempat yang terasing. Tiba-tiba ibunya di kota Madinah datang ke Umar dan mengatakan, "Celaka engkau wahai Amirul Mukminin." "Kenapa saya celaka ibu?" kata Umar. "Karena engkau duduk bersama anak-anakmu, putra-putramu, dan engkau bersama dengan mereka dalam keadaan nyaman, bahagia, tapi engkau memisahkan saya dengan putra saya." "Siapa putra ibu?" "Fulan underscore Fulan." "Oh, yang selebgram itu?" "Iya." "Ya udah, ibu maunya apa?" "Saya jauh dari putra saya kangen dengan putra saya. Kamu tahu nggak sih rasanya kangen gitu kan?" "Terus gimana maunya ibu?" "Saya pengen ketemu putra saya." Ya udah, akhirnya diputuskan oleh Umar, ibunya juga ikut dengan anaknya tinggal di sana, dibiayai oleh negara. Itu tuh masa kekhalifahan Umar, sampai hal-hal kayak gitu diurus. Termasuk laki-laki yang dari Irak tadi, orang sekuler Irak yang pengen ngacak-ngacak pemikiran umat Islam tentang Al-Quran. Dia mengatakan, "Ini lihat nih ayatnya kayak gini-gini." Tapi dia ngomongnya kemana? Dia ngomongnya di pasar, bukan di majelis para ulama. Bukan di masjid, di pasar. Karena kalau di pasar kan jarang ada ulama nih. Sehingga orang percaya aja sama dia, sama omongannya. Dipanggil sama Umar. Tahu gak kesalahan kamu apa? Apa? 2. 1. Kamu sudah menyebarkan fitnah agama di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka ragu tentang Al-Quran. 2. Kalau kamu gak ngerti ayat itu, harusnya kamu tanya kepada ulama, bukan nanya kepada orang awam. Atas kesalahan yang fatal ini, maka saya hukum kamu dengan dicambuk. Karena dia udah nyebarin banyak fitnah. Orang sampai ragu gak mau lagi baca Quran. Orang menganggap Al-Quran itu gak otentik segala macam. Itu kan banyak kan obrolan orang sekuler tentang kayak gituan. Akhirnya dicambuk dan diancam. Kalau kamu masih melakukan hal yang sama, maka saya akan berikan hukuman yang lebih berat. Akhirnya dia pulang ke Irak dan sejak itu dia taubatan nasuha. Itu terjadi. Nah, Vanhas kayak gitu banget. Yang nyebarin fitnah tentang agama Allah. Allah fakir, Allah itu riba dan seterusnya. Sehingga akhirnya Allah turunkan ayat tadi dan Allah membela Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalimat yang saya pengen kita renungkan dari kalimatnya Abu Bakar itu apa? Ghadibtu lillah ya Rasulullah. Saya marah karena Allah ya Rasulullah. Apa pelajarannya di sini? Ternyata Islam itu juga menganjurkan marah. Menganjurkan cinta, menganjurkan maaf, menganjurkan sabar, menganjurkan tersinggung, menganjurkan marah, menganjurkan membalas. Ada semuanya, tapi kondisinya berbeda-beda, konteksnya berbeda-beda. Kalau kita salah konteks, nggak jadi ajaran Islam lagi. Itu yang harus kita pelajari. Jadi bukan hanya agama cinta, tapi juga ada anjuran untuk supaya kita marah dalam kondisi tertentu. Bagaimana nggak marah ketika ada seorang perempuan muslimah dihina, dibuka auratnya, dilecehkan? Masa kita nggak marah? Rasulullah aja marah ketika ada perempuan muslimah lagi belanja di masjid, di pasar, belanja di pasarnya Yahudi, terus dilecehkan sama cowok-cowok anak muda Yahudi. Diapain? Roknya tuh diikat pakai tali, digantung ke tiang gitu. Pas dia jalan kan kesingkap karena ketarik tali kan, sehingga auratnya kelihatan. Dia malu nangis.
dibela, digunting tuh tali sama seorang laki-laki pemuda muslim. Digunting talinya. Marah orang-orang Yahudi yang ngeprank si cewek ini nih. Mereka bilang, lo gak usah ikut-ikutan, ini bukan urusan lo. Ini saudari saya muslimah, saya harus membela sesama orang yang beriman. Lagian kalian zalim, ini kan kejahatan moral. Kalian gak punya akhlak kepada perempuan, gak menghargai perempuan. Terjadi adu mulut lama-lama karena dia sendiri dikeroyok meninggal. Udahlah menghina perempuan, membunuh laki-laki yang mencoba membela perempuan tadi. Nabi langsung marah. Langsung dikumpulkan bala tentara yang kuat-kuat oleh Nabi menuju kepada kabilah itu, dikepung tuh kabilahnya. Setelah dikepung, Nabi memberi mereka kesempatan, 2 pilihan. 1, pergi, 2, perang. Ini namanya marah fisabilillah. Jadi ada jomblo fisabilillah, ada mutusin fisabilillah, ada balikan fisabilillah, semuanya ada fisabilillahnya. Apa maksud saya fisabilillah? Ada jalan yang dibolehkan oleh Allah, ada kondisi yang dibolehkan oleh Allah. Jomblo fisabilillah itu kayak gimana? Jomblo yang sabar, yang tetap istiqomah, yang gak berputus asa dengan berbuat dosa, itu tuh fisabilillah banget. Jadi itu bukan bahasa-bahasa nyeleneh, justru itu sebuah ungkapan sederhana yang di dalamnya tuh terkandung banyak hikmah yang saya harapin kayak gitu. Jadi bukan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, ada juga jihad fisabilillah taghut. Orang yang berjihad bukan karena Allah. Begitu juga dalam urusan yang lain. Ghadibtu lillah ya Rasulullah. Saya marah karena Allah ya Rasulullah. Berarti apa? Di antara cabang-cabang iman adalah emosi. Perasaan cinta, perasaan malu, perasaan takut, perasaan marah. Itu semuanya bagian dari iman. Kalau ada orang mengatakan iman itu hanya cinta, sampai ada kalimat, ya Allah kalau saya beribadah karena saya penginkan surga, tutup surga itu dari saya. Kalau saya beribadah karena saya takut neraka, masukkan saya ke neraka. Saya beribadah hanya karena cinta kepadamu. Ini membentur-benturkan 2-3 hal yang sebetulnya 3-tiganya baik. 1, roja, mengharapkan surga, itu baik, bagian dari iman. 2, khauf, takut neraka, itu juga bagian dari iman. 3, mahabbah, cinta kepada Allah, itu juga bagian dari iman. 3-tiganya emosional, perasaan. Ternyata iman itu juga menyangkut urusan perasaan. Sehingga pertanyaannya, sudah berimankah perasaan kita? Jangan-jangan yang baru beriman lisan kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan kita beriman. Apakah hati kita beriman? Yaitu yakin. Apakah perasaan kita beriman? Yaitu takut kepada neraka, mengharapkan surga, mengharapkan ampunan Allah, cinta sama Allah, kangen sama Allah, cinta sama Rasulullah. Itu kan imannya, perasaan. Sudah berimankah pikiran kita? Artinya pikiran kita tuh yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah terus. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, itu kayak simbol dari totalitas kehidupan dia. Ingat Allah terus. Itu berarti pikirannya sudah beriman. Sudah berimankah tangan kita yang tercegah dari menyakiti orang lain? Sudah berimankah kaki kita yang tidak mau melangkah ke tempat-tempat dosa? Sudah berimankah sekujur tubuh kita dengan segala bentuk amal solehnya? Termasuk perasaan. Sehingga orang yang tidak marah ketika agamanya dihina, orang yang tidak marah ketika Allah dihina, Rasulullah dicela, itu tuh berarti imannya, perasaannya belum utuh keimanannya. Saya nggak bilang nggak beriman ya, karena itu terlalu ekstrim menuduh orang tidak beriman. Tapi dalam bab itu dia belum utuh keimanannya, belum baik keimanannya. Karena harusnya dia marah. Cuman yang harus kita perjelas juga adalah gimana cara kita marah. Gimana cara kita mengekspresikan marah? Marah harus, tapi mengekspresikannya ada banyak cara dan itu sangat kondisional. Gak bisa digeneralisir. Tapi marah harus. Tersinggung harus. Coba kalau ada yang menghina ibu kita, marah gak? Marah pasti, gak mungkin gak marah. Salah gak kita marah? Gak salah, cuman gimana cara kita marah kan gitu kan? Waktu kecil dulu kan suka gitu kan? Ada teman kita menghina ayah kita dengan dibuat foto ayah kita di tanah terus diinjak-injak. Ini ayah kamu nih, gitu kan ya. Akhirnya kita, wah lu ngina ayah gua. Akhirnya berantem, waktu kecil kan suka gitu tuh. Ngalamin gak sih masa-masa kayak gitu? Udah gak ada ya? Kalau yang milenial mungkin gak ngalamin. Kalau saya kan sebelum milenial, udah agak tua. Dulu pernah ngalamin masa-masa si bolang kayak gitu tuh. Terus kita kayak bikin kertas,
tulis nama ayah saya Abdurrahman, nama ibu saya Kartini. Jadi ibu saya Kartini itu cuma saya yang boleh nyanyi itu. Ibu kita Kartini, cuma saya karena ibu saya Kartini namanya. Kartini Abdurrahman, nih gue injak-injak nih gue sobek-sobek nih. Wah bener nih lo cari masalah sama gue. Akhirnya berantem, atau dibalas kalau gak berani berantem, nulis juga nama ayah dia sama ibu dia. Kita sobek-sobek juga, ujung-ujungnya sih berantem juga. Kenapa kita marah? Karena kita cinta sama orang tua kita, gak mungkin enggak. Kadang-kadang kita kayak sebel sama ibu kita, tapi kita gak rela ada orang menghina ibu kita kan. Kadang-kadang kita kayak beda pendapat sama orang tua kita, tapi kita gak rela ada yang menyakiti orang tua kita. Itu tuh udah pasti. Umumnya kayak gitu. Hanya anak durhaka yang gak kayak gitu. Umumnya orang kayak gitu. Gimana pun dia gak dekat sama orang tuanya, gimana pun dia kayak gak nyaman dengan orang tuanya, kadang-kadang berdebat, berselisih, sampai marah, tapi dia gak rela orang menyakiti orang tuanya. Apalagi ini lebih dalam rasanya daripada masalah keluarga. Kenapa bisa gitu Ustadz? Karena suatu hari Umar bin Khattab datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali diriku sendiri." Cinta itu perasaan, bagian dari iman. Kata Nabi, belum sempurna wahai Umar. Artinya belum cukup wahai Umar. Belum cukup iman kalau hanya baru mencintai Rasul lebih dari apapun juga selain diri sendiri. Belum cukup wahai Umar. Artinya imannya belum utuh. Terus gimana ya Rasulullah? Katakan aku mencintaimu lebih daripada apapun termasuk diriku sendiri. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada apapun termasuk diriku sendiri. Al-an ya Umar, al-an. Sekarang baru cukup wahai Umar, baru cukup. Dan Umar gak ngomong dengan lisannya saja, dia ngomong dengan perasaannya. Kalau dia udah ngomong itu benar-benar rasanya dalam sedalam itu. Artinya perasaan, emosi bagian dari iman. Sehingga yang harus kita syahadatkan dalam tanda petik, yang harus kita islamkan, yang harus kita cas terus keimanan dalam diri kita, bukan hanya wawasan di kepala kita dengan duduk di taklim, bukan hanya lisan kita dengan mengucapkan kalimatan thayyibah, tapi juga termasuk rasa, perbuatan, akhlak, semuanya harus ditanya, sudah berimankah diri kita? Sudah berimankah akhlak saya? Sudah berimankah pandangan saya? Karena pandangan orang yang beriman tidak akan melihat aurat. Pandangan orang yang beriman tidak akan melihat yang dosa. Nanti di atas mereka ada yang lebih dahsyat lagi. Jangankan aurat orang lain, aurat sendiri aja gak mau ngelihat. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Aurat sendiri aja gak ngelihat. Coba kebayang gak tuh? Ya gak usah dibayangin juga sih. Aurat sendiri gak mau ngelihat. Saking karamallahu wajhah, saking mulianya wajah dan matanya Ali bin Abi Thalib, aurat sendiri gak mau lihat. Dalam peperangan dia duel sama musuh, kemudian dia menebas kaki musuhnya dengan pedang Ali, lalu tersobeklah pakaian laki-laki tersebut dan kelihatan pahanya. Ali langsung palingkan wajahnya, gak mau ngelihat paha musuh. Coba, padahal lagi perang tuh, bukan lagi jalan, lagi kayak kena motor atau apa misalnya sobek, enggak. Dan itu cowok. Kebayang gak cewek? Kalau kita cewek, ini cowok. Artinya ya apa sih, teman doang atau apa gitu kan ya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan paha bukan aurat. Kalau yang mengatakan paha bukan aurat berarti adegan itu bukan paha, lebih dari itu. Kalau yang mengatakan paha itu aurat berarti kejadian itu hanya sebatas paha. Dua-duanya pendapat ulama dan kita hargai. Yang jelas Ali gak mau ngelihat, langsung memalingkan wajahnya. Nah musuhnya kan curang, dimana-mana kan di film juga yang fiktif, yang namanya antagonis selalu curang kan. Gak ada yang antagonis tapi baik hati, itu namanya bukan antagonis, hero. Dia pasti curang. Begitu Ali sebagai superhero-nya balik arah, dia nyerang, curang kan. Tapi Ali, yang digituin Ali gitu, salah orang. Ali balik arah, justru pedangnya tuh lagi siaga. Begitu dia nyerang, diputerin lagi tuh pedang, putus leher musuh tersebut. Dan itu musuh bukan orang biasa, legendnya orang Mekah. Yang sahabat-sahabat gak berani duel sama dia, diam semuanya. Ali yang berani. Siapa yang mau menantang saya? Diam sahabat yang lain. Kata Ali, gak ada yang bangkit. Ya Rasulullah, saya. Kata Rasulullah, Ali duduk aja Ali. Gak ada cowok di antara kalian yang berani nantang saya. Marah kan Ali digituin kan ya. Sahabat-sahabat diam. Kenapa gak ada yang bangkit? Itu tuh terkenal Amru, orang yang paling jago berpedang di antara orang Mekah, belum pernah kalah sama sekali. Jadi benar-benar menang KO terus gitu. Amru yang menantang. Dia, Ali bilang, ya Rasulullah saya. Ali, aku gak tega kalau sesuatu terjadi sama kamu. Rasulullah aja kayak ngerasa Ali gak bisa ngalahin dia. Ali diam,
tapi gregetan banget. Siapa yang berani nantang saya? Atau kita pulang aja nih, udah beres. Akhirnya, ya Rasulullah, jangan biarkan dia menghina Islam. Biarkan saya menghadapi dia, Allah yang akan menolong saya. Ali hati-hati ya. Ya Rasulullah, datanglah Ali. Akhirnya tarung dan Ali menang telak dalam pertarungan waktu itu. Ini nih karamallahu wajah. Matanya itu mata yang beriman, telinganya telinga yang beriman, lisannya lisan yang beriman, wajahnya wajah yang beriman. Gimana wajah yang beriman? La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian ngeremehin amal soleh walaupun kecil, walau sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajhun, wajah, bahasa Arab jadi bahasa Indonesia, wajah yang sumringah, wajah berseri-seri, wajah yang happy. Jangan ketemu teman kita cemberut aja. Kamu kenapa? Enggak, emang muka saya emang kayak gini. Nah, kalau itu beda ya. Tapi berusaha untuk tersenyum. Itu tuh wajah beriman. Jadi wajah aja, ada wajah beriman, ada yang wajah tidak beriman. Wujuhu yauma idzin muswaddat, gitu ya kurang lebih. Pokoknya wajah mereka hari itu dalam keadaan tertutup debu, dalam keadaan alaiha ghabarah, dalam keadaan tertutup debu, dalam keadaan hitam legam. Itu wajah orang kufur. Sedangkan orang yang beriman, wajahnya bercahaya, wajahnya happy, wajahnya bahagia. Dari sejak di dunia. Wajah kita sudah berimankah? Kemudian apa lagi? Hati kita sudah berimankah? Perasaan kita sudah berimankah? Tangan, kaki kita sudah berimankah? Rambut kita sudah berimankah? Dan seterusnya, semuanya. Gimana rambut yang beriman, Ustadz? Nabi melarang kita untuk membuat rambut yang terlalu ditipisin sebelah ya, sampai tinggal di atas doang gitu kan. Itu dalam Islam dilarang. Berarti rambut yang beriman yang nggak kayak gitu. Kalau ditipis sedikit nggak apa-apa, tapi ini tipisin habis.